pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang variabel. Apa sih variabel? Jadi, variabel itu adalah tempat menyimpan sementara untuk menampung data yang akan digunakan untuk mempermudah proses pengolahannya. Jadi, kapanpun kita inginkan, data bisa kita ubah dan kita simpan kembali ke dalam variabel. Misalnya begini, saya akan menambahkan satu sintaks yang namanya input. Input. Jadi kita akan menginput data ke dalam variabel. Kita coba ya. Ini kita hapus dulu. Sekarang saya memiliki skrip seperti ini ya. Nah, menurut teman-teman hasil akhirnya akan seperti apa? Oke, kita pelajari satu persatu ya. Angka di sini adalah variabel yang menyimpan tipe data integer. Sedangkan jumlah di sini adalah operator assignment atau operator penjumlahan, maksud saya ya tadi ya. Jadi di sini variabel jumlah ini adalah 25 ditambah angka, gitu ya. Nah, maksud dari skrip ini adalah saya mencoba untuk menampilkan ke layar hasil dari 356 ditambah 25 yang merupakan variabel jumlah ya. Jadi kan di sini tertulis ya jumlah di sini adalah 25 ditambah angka gitu kan. Nah, ini di keterangan di sini saya coba balik gitu ya. Jadi, eee, hasil dari 356 ditambah 25, yang 356 ini adalah angka ini ya, dan 25 ini adalah jumlah. Tapi ini hanya keterangan aja ya. Nah, yang hasil akhirnya nanti adalah di variabel jumlah ini. Variabel jumlah ini akan berubah nilainya. Seperti itu ya. Coba ya, kita jalankan. Nah, jadi hasil dari 356 ditambah 25 adalah 381 ya. Jadi dia menjumlahkan. Nanti variabel jumlah ini kita akan menjumlahkan antara 25 ditambah angka. Di sini variabel angka ini mewakili 356. Jadi hasilnya 381 ya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam menulis variabel itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Misalnya dalam variabel itu kita tidak boleh menggunakan tanda min seperti ini. Misalnya min apple sama dengan 25. Sorry, ini kita komen dulu ya. Ini coba kita jalankan. Nah, sintaks error. Karena apa? Karena variabel itu tidak boleh menggunakan min di depannya. Jadi variabel itu harus menggunakan huruf kecil ataupun huruf besar sama huruf besar ya. Misalnya apel juga gitu ya. 25. 67 misalnya. Nah, ini kalau kita jalankan, nah benar karena nggak ada errornya. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa huruf besar ya dan huruf kecil itu dianggap dua variabel yang berbeda oleh Python. Jadi kalau misalnya kita menulis apel dengan huruf kecil itu ber berbeda artinya dengan kita menulis apel sebagai variabel dengan huruf besar ya, seperti itu. Itu adalah syarat membuat, variabel salah satunya dan, syarat yang kedua adalah variabel itu tidak perlu dideklarasikan. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu pernah belajar mengenai
bahasa pemrograman lain misalnya seperti C atau C++. Nah, di bahasa pemrograman ini variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. Misalnya begini, integer A sama dengan 13. Misalnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di Python itu tidak perlu menuliskan seperti ini, langsung saja misalnya A sama dengan 13. Dah cukup gitu aja. Jadi tidak perlu dideklarasikan seperti kita harus menuliskan integer dengan tanda titik koma di belakangnya seperti itu ya. Itu adalah aturan yang kedua. Nah, terus oh ya, yang tidak kalah pentingnya dari syarat satu variabel adalah di Python itu kita memiliki kata-kata atau reserve word yang tidak boleh kita gunakan sebagai variabel. Contohnya seperti and, except, lambda, insert, for, from, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa googling itu nanti kata-kata yang masuk ke dalam reserve word Python ya. Coba nanti di browsing aja apa itu yang dimaksud dengan reserve word Python. Nah, jadi reserve word Python ini intinya adalah kata-kata yang tidak boleh kita gunakan dalam membuat variabel. Kenapa kita nggak boleh menggunakan kata-kata ini dalam membuat variabel? Karena kata-kata ini adalah kata-kata yang digunakan Python di dalam sintaksnya. Seperti misalnya insert. Insert ini biasanya kita pakai di sintaks misalnya kita dalam membuat satu database misalnya. Dan for ini juga kita biasa menggunakan dalam hal pengulangan, seperti itu. Jadi teman-teman, kita sudah mempelajari variabel ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih, bye-bye.